Cek cek cek, hai, halo semuanya, gimana kabarnya? Mimin harap sih selalu baik-baik saja ya guys. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler Donghua Battle Truck the Heaven episode 142. So langsung aja nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter. Waktunya kita meluncur. Setelah dengan tegas Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan sang ayah apapun yang terjadi, namun seketika senyuman itu harus berubah menjadi keterkejutan ketika Yao Lao mengatakan jika Xiao Zhan tidak dipenjara di aula cabang manapun di dataran tengah, melainkan dibawa ke alam jiwa ciptaan mereka sendiri. Tinju di bawah lengan Xiaoyan sedikit menegang, jarinya mengusap lembut cincin penyimpanannya. Batu giok kuno dengan aura kuno yang sangat misterius muncul di tangannya. Itu adalah giok Kaisar Tao, target dari aula jiwa, namun tidak mengetahui apa gunanya benda ini. Meskipun telah memilikinya selama bertahun-tahun, selain ketika dia berlatih di bawah menara pembakaran Akademi Jianan saat itu, ketika giok kuno itu menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, dan itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Yao Lao juga menjelaskan hasil penyelidikannya, di mana dikabarkan aula jiwa sebenarnya memiliki nama lain yang disebut sebagai klan Hun. Xiaoyan curiga jika apa yang disebut sebagai klan Hun ini sebenarnya merupakan klan kuno layaknya seperti klan Gu. Namun sayangnya dengan pengetahuan Yao Lao saat ini, ia masih belum mendapatkan informasi mengenai hal ini. Namun betapapun berbahayanya aula jiwa maupun klan Hun yang ada di belakangnya, Yao Lao berjanji akan selalu berada di belakang Xiaoyan untuk memberinya dukungan. Yao Lao memilih untuk segera berkultivasi setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Sementara kelompok Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari demi memulihkan kekuatan yang cukup terkuras pasca pertarungan besar di reruntuhan Daozeng. Namun, bahkan setelah memulihkan diri, ada hal lain yang membuat Xiaoyan bingung, di mana hal lain itu adalah racun pengiskasan jantung Kaisar Piton yang berada di dalam tubuh Qinglin. Jenis racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya, namun menurut insting Xiaoyan yang sebagai alkemis tingkat tinggi, penawar itu tetap ada, sayangnya belum ditemukan. Karena itulah Xiaoyan langsung mempelajari banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yao Lao, bahkan juga meminjam buku racun 7 warna yang dimiliki oleh Xiao Yixian. Meskipun racun mematikan itu membuatnya sakit kepala, namun produser selalu memberikan kemudahan kepada mereka yang berusaha. Dan setelah mencari selama 4-5 hari, Xiaoyan akhirnya mulai menemukan metode untuk menawarkan racun pengikisan jantung. Xiaoyan mengakuisisi kolam di puncak Gunung Bintang sebelum memasukkan berbagai bubung atau cairan obat dalam kolam tersebut. Xiaoyan juga menambahkan darah binatang iblis ke kolam dengan komposisi beberapa pil obat. Baru setelah itu Xiaoyan meminta Qinglin untuk masuk ke dalam kolam dan menyerap seluruh energi di dalamnya demi menstabilkan kekuatannya yang di ranah Dozun. Qinglin awalnya malu-malu ketika disuruh mandi seperti ini, namun karena berendam di dalam kolam dianggap sebagai salah satu bentuk pengobatan, Qinglin pun menuruti Xiaoyan dan segera melompat ke dalam kolam. Xiaoyan awalnya fokus mengawal Qinglin berkultivasi di dalam kolam, namun kemudian matanya melirik ke arah tato Hydra atau ular berkepala 9 yang ada di punggung Qinglin, di mana tepat ketika Xiaoyan melihatnya, mata ular berkepala 9 itu segera terbuka dan menyebabkan semacam perasaan penuh kekejaman meraung di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan jelas menyadari ada yang tidak benar dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Baru setelah mengendalikan kekejaman di hatinya, Xiaoyan kembali memusatkan perhatiannya pada tato misterius itu dan bertanya-tanya binatang iblis macam apakah yang berbentuk semacam itu. Xiaoyan hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepalanya, menahan rasa ingin tahu yang memuncak dan memutuskan untuk bertanya setelah Qinglin bangun dari kondisi pelatihannya nanti. Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari dan menghabiskan ratusan bahan obat untuk terus diisi ulang ke dalam kolam. Ekspresi Qinglin semakin hidup di bawah kabut energi yang naik, dan di saat yang sama tato Hydra di punggungnya pun menjadi semakin jelas dan pekat. Mata di 9 kepalanya juga mulai terbuka sedikit demi sedikit, membuat Xiaoyan sekali lagi merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya.
Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba mendengar suara percikan air dari kolam. Namun ketika dia baru saja akan berdiri, seluruh kolam bergetar hebat sebelum kemudian mata aneh seukuran kepala muncul di tengah kabut energi, berubah menjadi 3 titik kecil yang kemudian menjelma menjadi 3 daun seperti daun willow. Ketika daun willow tidak lain adalah mata bunga ular 3 kelopak, tubuh Xiao Yan baru saja tertarik kembali ketika mata bunga ular tiba-tiba meledak dan memunculkan sesosok Hydra, yaitu ular besar berkepala 9 dengan warna merah tua seperti dari apa segar yang ingin menerkam ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Xiao Yan segera memanggil nama Qinglin, membuat suara yang kayak akan doci itu meledak seperti ledakan di dalam goa, dan auto membuat tubuh Hydra itu segera meledak jadi gelombang cahaya sebelum akhirnya menyusut dan berubah menjadi sosok perempuan kecil yang Xiao Yan kenal. Xiao Yan segera meraih tubuh Qinglin yang sebenarnya berada dalam kondisi tanpa busana, namun Xiao Yan tampak tenang. Sementara Qinglin sedang panik, bahkan kepalang menyadari jika tubuhnya telah dilihat oleh Xiao Yan. Setelah Qinglin menjadi lebih tenang, Xiao Yan dengan tidak sabar menanyakan identitas dari ular berkepala 9 yang ada di punggungnya itu, di mana ular kepala 9 itu ternyata merupakan ular surga kuno yang bermutasi. Dikabarkan bahwa ular surga kuno adalah eksistensi yang bisa disejajarkan dengan klan Phoenix Langit. Namun karena jumlahnya yang terlalu sedikit, binatang iblis di masa lalu itu telah menderita kepunahan sejak lama. Ceritanya, Qinglin secara tidak sengaja menemukan kerangka ular surga kuno di pegunungan dan menggunakan mata bunga ularnya dengan harapan bisa memanggil tubuh spiritual. Tapi ternyata kerangka ini sangat susah untuk dikendalikan, dan untungnya ular tersebut semakin melemah seiring dengan meningkatnya kekuatan Qinglin. Seperti yang Xiao Yan ketahui sebelumnya bahwa mata bunga ular adalah konstitusi luar biasa yang bisa mengendalikan segala jenis binatang iblis ular kecuali yang memiliki garis keturunan kuno bangsawan pada zamannya. Yang Qinglin ketahui hanya ada 2 binatang iblis ular dengan garis keturunan kuno, yaitu ular naga kuno dan piton penelan surga. Saat ini Qinglin dapat berusaha mengendalikan ular surga kuno dari binatang iblis zaman kuno itu hanyalah berbentuk roh dan tidak memiliki tubuh fisik. Nah, karena masalah racun pengikisan jantung telah usai, Xiao Yan pun segera kembali ke aula besar pavilion bintang jatuh, mencari tahu kondisi Yao Lao setelah menyerap buah bayi jiwa, dan mengakulasi apakah ini waktu yang tepat untuk memulai memurnikan tubuh baru bagi gurunya itu. Yao Lao tersenyum ketika melihat Xiao Yan datang dan langsung mengajaknya memurnikan tubuh baru. Setelah mengetahui aura spiritual gurunya telah kembali ke puncak, bahkan Xiao Yan langsung menunjukkan semua bahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk pil sekring darah tumbuh tulang yang dia murnikan di pertemuan pil sebelumnya. Yao Lao tampak begitu bangga menyaksikan muridnya yang telah mengasah keterampilan alkemisnya sampai ke level seperti ini, di mana Yao Lao dapat melihat bahwa pil sekring darah tumbuh tulang itu menjalani guntur pil 5 warna yang luar biasa. Xiao Yan mengabaikan pandangan bangga gurunya ketika mengeluarkan satu demi satu bahan yang dia miliki, mulai dari esensi darah Phoenix iblis surga serta kerangka elit puncak dozong yang jujur saja membuat Xiao Yan tidak puas. Untungnya beberapa saat kemudian Peng Xian mengeluarkan kerangka dozun bintang 4 yang dia miliki, membuat Xiao Yan tampak senang melihat ketiga bahan yang berkualitas tinggi tersebut. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, Peng Xian mengajak Xiao Yan untuk memulai proses pemurnian tubuh esok hari, karena semakin cepat Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, semakin kecil pula ancaman yang ditimbulkan aula jiwa untuk pavilion bintang jatuh. Sebelum memulai pemurnian tubuh, Xiao Yan menghabiskan waktu untuk mulai mengamati rusuk doseng yang dia dapatkan di reruntuhan kuno dan menemukan jika terdapat segel di permukaan tulang yang tentu saja sulit untuk dihapuskan. Karena itulah Xiao Yan menghabiskan waktu 10 jam pemanggangan tulang dengan api 3000 pembakarannya, membuat warna putih giok di permukaan tulang perlahan menjadi pucat sebelum digantikan dengan cairan berwarna emas gelap yang dipenuhi corak aneh. Xiao Yan sempat ragu-ragu sebentar sebelum memasukkan tangannya ke dalam cairan emas itu. Xiao Yan merasakan kekuatan penekan yang luar biasa yang membuat tangannya terasa remuk. Nah, tepat ketika Xiao Yan mengira tangannya akan diremas sampai hancur, cairan keemasan yang gelap itu mengalir ke tangannya seperti pertamax.
sebelum kemudian mentransfer semacam pengetahuan akan teknik yang disebut sebagai telapak tangan penciptaan surga. Xiaoyan menemukan kesadarannya berada di dalam sebuah ruang kosong yang kemungkinan merupakan ruang memori yang disembunyikan di dalam teknik Dao ini. Mata Xiaoyan menjadi cerah dan bergetar setelah mendengar suara lantang mengalir di ruang kosong itu memperkenalkan teknik telapak penciptaan surga yang ternyata benar-benar sebuah teknik Dao kelas Tian. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar. Di matanya Xiaoyan melihat satu demi satu metode terbaik telapak tangan penciptaan surga yang luar biasa. Dan baru setelah semua tuntutan metode itu selesai diproyeksikan, Xiaoyan mengetahui jika Doseng yang beberapa waktu lalu menimbulkan huru-hara di wilayah binatang memiliki nama yaitu Zohua. Singkat cerita, proyeksi teknik telapak tangan penciptaan surga pun telah selesai, sehingga Xiaoyan mulai memperhatikan teknik Dao kelas Tian tersebut dan menemukan jika hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emaslah yang dapat menggunakannya. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur dan bersiap untuk mempraktikkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang telah dia pelajari. Rute dan garis Dao menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum kemudian berkumpul di lengan dan menciptakan cahaya keemasan yang melonjak di telapak tangannya. Cahaya keemasan itu semakin pekat warnanya sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dengan kekuatan hisap yang luar biasa, seperti yang dilihatnya di reruntuhan kuno sebelumnya. Namun melepaskan benda berbahaya ini jelas di tengah pavilion Jitang jatuh jelas bukanlah sesuatu yang bagus untuk dilakukan. Karena itulah Xiaoyan buru-buru membatalkan tekniknya dan menghela napas lega saat merasakan Dao Qi yang sangat besar sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Singkat cerita, uji coba teknik telapak tangan penciptaan surga pun telah selesai. Hari pun berganti dan waktunya permunian tubuh Yao Lao tiba. Xiaoyan berkumpul dengan Yao Lao dan Peng Xian di menara batu belakang gunung bintang langit yang dipilih sebagai lokasi pemurnian. Xiaoyan meminta Peng Xian untuk mengisolasi menara batu selama proses pemurnian dan hal itu pun langsung diiyakan oleh Peng Xian. Karena pemulihan kekuatan temannya ke puncak jelas merupakan hal paling penting untuk dilakukan saat ini. Xiaoyan mengangguk sebelum secara bertahap menenangkan pikirannya. Satu demi satu bahan muncul di hadapan Xiaoyan sebelum kemudian dimurnikan dengan api 3000 teratai hati yang merupakan gabungan dari 3 api surgawi. Kerangka Dozun, esensi binatang iblis, dan pil sekring darah tumbuh tulang telah dikeluarkan. Dan pemurnian semacam ini adalah proses yang paling panjang hingga Xiaoyan menghabiskan waktu sepanjang hari untuk membuat warna merah hijau di kerangka Dozun itu menjadi lebih pucat, menandakan bahwa kerangka tersebut telah menyerap energi dari bahan lain ke dalamnya. Xiaoyan tersenyum melihat Yao Lao menunjukkan kebanggaan selama dia memurnikan tubuh baru, sebelum tiba-tiba saja pikiran tentang memasukkan lengan Dozeng sekelas melintas di kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan pun akhirnya menyambungkan lengan Dozeng itu ke bagian bagi lengan kerangka Dozun, membuat Yao Lao hanya bisa terengah karena tidak menyadari jika muridnya telah benar-benar membawa kerangka suci seorang Dozeng dari reruntuhan kuno. Xiaoyan tidak begitu memperhatikan keterkejutan yang ditunjukkan Yao Lao, dan dia fokus untuk melanjutkan penyempurnaan tubuh kerangka putih itu kembali menjadi keabu-abuan. Akhirnya kerangka itu telah sepenuhnya menyatu dengan bahan lain termasuk lengan Dozeng yang disambungkan. Baru setelah semua proses ini selesai, Xiaoyan memberi kode kepada gurunya yang membuat Yao Lao mengangguk seketika menelan pil sekring darah tumbuh tulang dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kerangka, menandakan bahwa saat ini proses pembangkitan Yao Lao menuju kekuatan puncaknya telah resmi dimulai. Sementara itu, di saat Xiaoyan dan Yao Lao memulai proses panjang pembangkitan tubuh di sebuah aula besar yang diliputi kegelapan diserbu oleh kabut hitam yang secara perlahan merubah menjadi banyak sosok bertudung yang tidak lain adalah antek-antek aula jiwa. Sosok-sosok itu berdiri di udara kosong menunjukkan bahwa mereka setidaknya merupakan leluhur Rana Dozong yang luar biasa. Namun sosok-sosok kuat itu buru-buru membungkuk hormat pada ruangan kosong di tengah aula sebelum kemudian menunjukkan sosok biru dengan aura keagungan yang luar biasa yang dipanggil dengan nama
Tianjun ke-9. Tanpa banyak ngomong lagi, Tianjun ke-9 melakukan perintah kepada semua orangnya untuk memulai misi penting mereka, di mana misi penting itu tidak lain adalah menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh serta menangkap Xiaoyan sekaligus Yao Lao. Aduh, seru banget cok. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Akankah Paviliun Bintang Jatuh hancur di tangan Tianjun Aula Jiwa? Ataukah nanti di tengah-tengah keadaan krusial, Yao Lao berhasil membentuk tubuhnya dan membasmi para antek-antek Aula Jiwa itu? Tungguin cerita kelanjutannya hanya di Rap Film. Bye bye guys, see you next time.